Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya ketua kelas menyiapkan berdoa terlebih dahulu. Siap. Mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Adrian Maulana. Arya Putra. Bintang. David Haris. Davina. Deluna hadir. Esmon. Abdul. Farel. Faza. Wafio. Dania. Gazi. Hilari. Catherine. Lukas. Yusuf. Masuk. Dafa. Ihsan. Rizky. Nabil. Ramadhani. Rania. Rizky. Masuk. Rizkyandika. Satya. Syafiq. Talita. Tegar Dias. Yosua. Dian. Nah, masuk semua ya. Berhubung ibu belum kenal kalian satu sama lain, temennya Davina tolong kirim link yang dari ibu. Itu link diagnostik non-kognitif. Ibu pengen tahu nih kalian minat bakatnya apa aja, kayak belajarnya apa, kayak gitu. Isi sejujur mungkin ya. Kalau misalkan sukanya olahraga, boleh terus olahraga, nggak harus belajar bahasa Indonesia, kayak gitu. 10 menit ya waktunya. Belajar apa? Ya, materinya Teks argumen sama slide. benar, teks argumentasi. Nih, ibu pengen tahu nih kalian udah sampai mana nih teks argumentasinya? Mengingat-ingat menurut kalian argumentasi itu apa? Coba kalian kita sumber ya. Kayak gini nih, pas sumber.
biasanya nggak boleh searching. Gue pengen tahu aja. Gak bakalan ngasih nilai kok. Ya, nomor 1. Apa yang Anda ketahui tentang teks argumentasi? Ini mau langsung jawab kayak Pak Ote atau Jangan. Tunggu semuanya. langsung jawab? Jangan. Kalian ketahui. Tunggu semua. Apa yang Anda ketahui tentang teks argumentasi? Apa soalnya dulu atau mau langsung jawab? Boleh. Sudah, nomor 1 udah. Nomor 2, apa yang membedakan teks argumentasi dengan teks persuasi? Apa yang membedakan teks argumentasi dengan teks persuasi? Enggak, lagi 3 doang. Nomor 3, ya. Bagaimana pengguna bahasa yang persuasi teks persuasi dapat membantu bagaimana pengguna bahasa yang persuasi dapat membantu penulis dalam menyampaikan argumennya pada teks argumentasi. Ulang ya. Bagaimana pengguna bahasa yang persuasif dapat membantu penulis dalam menyampaikan argumennya dalam teks argumentasi. Silakan dikerjakan sebisa mungkin ya, gak usah searching. Kamu lihatnya kok sebenarnya? Ya nggak masuk.
menyusul ya. Mau jawab ini. Kita pengen tahu sampai mana nih kalian? Emang Maksudnya pertanyaan itu Kena install HP. Iya, ditanya Oke, apa ya? lengkap ya. Apa teks argumentasi itu sebenarnya apa? Teks yang berisi pendapat untuk mengajak pembaca tetapi sesuai dengan fakta. Kayak gini gak jawabannya? Iya, benar. Mau dicatat atau foto dulu? Nanti dicatat ya, satu-satu dicatat. Di sini ada ciri-ciri teks argumentasi. Ini yang pertama berisi bukti dan kebenaran, berarti fakta kan kebenaran. Memiliki argumentasi yang kuat, menggunakan bahasa denotatif. Ada yang tahu bedanya denotatif sama konotatif? Apa? Konotatif tidak sesuai arti sesungguhnya. Betul, dia seperti kiasan. Kalau denotatif Sesuai arti. sebenarnya, sesuai arti yang sebenarnya. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Kalau konotatif itu apa? Denotatif itu apa? Konotatif itu kalau misalkan kambing hitam, dia mau kambing hitamkan. Kalau denotatif itu kambing hitam, kambing yang benar-benar berwarna hitam. Paham? Terus analisis rasional atau berdasarkan fakta. Tadi itu berdasarkan fakta. Terus yang terakhir menghindari subjektivitas atau emosional. Paham nggak subjektivitas? Gimana tuh? Kalau misalkan ih menurut ibu tuh orang Korea apa tuh ganteng, tapi menurut kamu enggak plastik cowok plastik. Itu kan namanya sudut pandang sendiri kan subjektivitas kalau menurut ibu. Ganteng menurut kamu tuh kurang kayak gitu. Itu namanya subjektivitas. Itu sama siapa? Ya Nabil. Oh. Jadi foto tuh. Nanti kirim aja ke teman-teman. Selanjutnya ada struktur teks argumentasi. Siapa yang mau bacain? Yusman coba depan. Ada pendahuluan tuh seperti apa, memusatkan perhatian kah atau apa? Terus silakan dibaca Yusman. Pendahuluan bertujuan untuk menarik perhatian, memusatkan perhatian dan menunjukkan alasan topik tertentu perlu ditulis. Terus ada ya baca sampai akhir. Argumen ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran berdasarkan tesis atau pernyataan yang disampaikan. Kebenaran yang disampaikan harus dapat dianalisis
kan, itu namanya jenis teks argumentasi sebab akibat. Jadinya sebabnya dulu baru dampaknya. Akibat sama dampak sama ya. Paham? Udah difoto? Selanjutnya nih kebalikan yang tadi. Kalau tadi kan sebab dulu baru akibat. Kalau ini dampak dulu baru sebabnya apa. Kayak gitu. Coba dulu udah. Jadi dia contohnya tuh pakai polusi udara di kota-kota besar semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dampaknya bikin sesek, bikin kanker, penyakit jantung. Nah, disebabkan apa tuh polusi udara? Karena motor, karena emisi gas, ya kan? Ya. Tuh. Ini kita mau belajar apa aja. Selanjutnya ada paragraf deduktif. Ada yang tahu nggak bedanya deduktif sama induktif? Deduktif, kalau deduktif apa? Penjabaran. Iya, penjabaran di awal dan akhir. Nah, di awal. Sedangkan induktif di akhir. Contohnya, belakangan ini kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Nah, ini kan kalimat utama banget kan di awal. Di era teknologi, kenapa nih dia bisa secara online? Karena di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet. Nah, itu kan bahasanya khusus, maksudnya penjelas. Khusus di sini tuh penjelas sebagai rincian atau penjelas. Ada Kuiper video, sistem belajar di mana saja dan kapan saja. Paham nggak? Paham, baik. Gampang kok ini sebenarnya materinya. Nih paragraf induktif. Kalau induktif di mana tadi? Di akhir. Kalau deduktif di awal. Itu sering muncul di ujian. Nih ciri-cirinya diawali dengan penjelasan khusus, terus digeneralisasikan atau disimpulkan berdasarkan penjelasan khusus di akhir paragraf. Kalimat utama terletak di akhir paragraf. Ini kebalikan yang tadi ya. Contohnya ini perbedaan yang tadi. Perbedaan argumentasi dan persuasi itu, kalau argumentasi itu disimpulkannya oleh si penulis, keputusannya itu ada di penulis. Kalau misalkan persuasi itu di pembaca, terserah mau ngikutin atau enggak, tapi kan yang ngejelasin dia udah ngasih tahu nih. Kalau persuasi kan contohnya kayak pidato, ceramah, kan ceramah udah ngasih tahu nih. Nah terus si pembaca, pendengar nih terserah mau ngikutin atau enggak. Kalau argumentasi kan harus diikutin kan, karena dia udah sesuai sama fakta gitu. Adapun langkah-langkah menyusun teks argumentasi. Yang pertama itu menentukan topik atau tema. Yang kedua menentukan tujuan dari penulisan. Yang ketiga mengumpulkan berbagai data, yang tadi eksperimen segala macam. Terus memilih jenis pola pengembangannya. Yang kelima membuat kerangka paragraf. Yang keenam melengkapi dan mengembangkan paragraf. Minggu depan aja, langsung aja hitung. Ini buat minggu depan, sampai minggu depan. Langsung hitung ya, mau dari mana nomor 1? Hitung. Dari sini. Kamu hitung. Satu lagi. Enggak ada aja 6 doang. 1, 2, 4. Ya, ya kamu ya 2. 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4. kamu berapa menurut? 5. Terus lanjut. 1, 2. Sesuai nomor masing-masing ya. Terus sesuai nomor masing-masing. Dua.
santai santai. Ayo, ayo. Kemarin kelas 10 apa kerjanya? Jangan susah sih. Lama aja. Yang satu, dua sama dua, tiga sama tiga. Udah berarti. Kan? Gambaran sudah kan gambaran. Sih nggak apa-apa juga kalau kalau channel siapa lagi? Minggu depan kita bawa bimbingan ya ke kelompok. Nanti kita bawa bimbingan ya. Iya.
manusia. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa menurut agama dan